Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, setelah menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat mengenai aturan baru jaminan hari tua, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah akhirnya buka suara terkait aturan Permenaker nomor 2 tahun 2022 tersebut. Ida memastikan dengan aturan baru ini merupakan bukti keberpihakan pemerintah untuk memastikan pekerja mendapat menjalankan kehidupan dengan baik di usia tua. Setelah melalui proses dan waktu yang cukup panjang dalam pembahasannya, Permenaker ini dikeluarkan tentunya setelah mempertimbangkan hasil kajian dan hasil diskusi maupun konsultasi dengan berbagai pihak, antara lain Dewan Jaminan Sosial Nasional, Forum Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional, rapat antar kementerian dan lembaga, baik dalam rangka koordinasi maupun harmonisasi peraturan, dan lain sebagainya. Permenaker ini juga mempertimbangkan adanya perkembangan di bidang perlindungan sosial saat ini, yaitu lahirnya Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP sebagai program jaminan sosial yang khusus untuk mengcover resiko PHK, di mana dalam bulan Februari ini bisa dinikmati manfaatnya. Bak petir di Siang Bolong, Menaker menerbitkan aturan baru yang menyebut pencairan uang jaminan hari tua JHT hanya boleh dicairkan penuh di usia 56. Sebelumnya, meski ada embel-embel hari tua, uang JHT bisa dicairkan sebulan setelah karyawan berhenti bekerja karena berbagai sebab. Dan rekan kami, Nadia Raisa, akan menjelaskannya lebih jauh dengan penjelasan infografis. Pemirsa, berikut kami akan mengulas kisruh jaminan hari tua atau JHT yang kini tengah menjadi polemik di masyarakat. Menaker Ida Fauziah baru saja menerbitkan belei Permenaker yang menegaskan uang jaminan hari tua atau JHT baru bisa dicairkan di usia 56 tahun dengan alasan JHT sesuai namanya jaminan hari tua diperuntukkan saat pegawai pensiun di usia 55. Sebagai ilustrasi, jika potongan sebulannya 500.000, maka dalam setahun karyawan sudah memiliki tabungan 6 juta atau 60 juta selama 10 tahun bekerja. Jika seorang karyawan di usia 35 sudah bekerja 10 tahun di PHK atau resign, maka dia mendapatkan uang JHT-nya sebesar minimal 60 juta rupiah. Namun harus menunggu 21 tahun kemudian, tak peduli seberapa butuhnya saat dia di PHK atau resign. Pemerintah menghibur kekecewaan pegawai dengan merilis program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Uang JKP jika benar cair, nilainya jauh lebih kecil, yang tidak akan cukup untuk pegawai jika selama 3 bulan belum mendapatkan pekerjaan lagi. Terlebih lagi, tak cukup jika uang JKP digunakan untuk usaha. Ini karena uang JKP hanya diberikan 45% dari gaji maksimal 5 juta rupiah yang diberikan hanya untuk 3 bulan. Sementara uang pesangon jelas tak cukup karena kini masih diberlakukan Omnibus Law Cipta Kerja yang memangkas besaran uang pesangon. Apalagi untuk karyawan kontrak yang uang kompensasinya jauh lebih kecil lagi. Lebih malangnya lagi jika pegawai resign tidak mendapatkan pesangon, karena ada perusahaan yang menggunakan siasat ini untuk menghindari pembayaran uang pesangon. Pencairan JHT saat PHK atau resign menjadi harapan satu-satunya pegawai jika tak ingin bekerja lagi atau sulit mendapat kerja, atau bahkan dijadikan tabungan yang bisa dikelola sendiri. Sebagian pendapat menyebut ketidakpercayaan alias distrust kepada pengelolanya, mengingat kemungkinan permainan politik yang menyentuh tabungan keringat jutaan pegawai ini. Ada sekitar 553 triliun rupiah total dana kelolaan JHT yang kini dikelola BPJS Ketenagakerjaan, yang memunculkan kekhawatiran terkait pengelolaannya mengingat adanya kasus korupsi BPJS Ketenagakerjaan, korupsi Jumbo Asabri, dan Jiwasraya. Menaker menyebut pegawai sebetulnya bisa mencairkan uang JHT sebesar 30% jika untuk DP pembelian rumah
apabila pegawai sudah bekerja selama minimal 10 tahun. Pertanyaannya, jika diberlakukan untuk pegawai yang PHK atau resign, dari mana mereka bisa mencicil sisa 70% pelunasan rumahnya? Sementara ada program pelatihan korban PHK tak banyak membantu. Gelombang protes kini digaungkan lewat petisi batalkan JHT 56 tahun di situs change.org yang sudah ditandatangani 393.000 orang dari target 500.000 orang. Organisasi buruh bahkan mengancam akan turun mendemo Kemnaker untuk membatalkan aturan menteri yang menimbulkan kegaduhan dan juga dinilai zolim.